Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, apa kabar semuanya? Selamat ketemu lagi dalam program Victory Ministry. Dan hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Samuel pasal yang ke-4 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Nah, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kita harus jujur di dalam hidup kita ini. Begitu banyak hal yang kita tidak bisa mengerti. Begitu banyak hal yang kita tidak bisa sadari. Begitu banyak hal yang kita tidak tahu tentang dunia ini. Di dalam keterbatasan kita untuk memahami dunia ini, kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Kita membutuhkan Allah yang menyertai kita. Firman Tuhan berkata, ketika bangsa Filistin tahu bahwa Daud baru saja dilantik menjadi raja Israel, firman Tuhan berkata, bangsa Filistin itu datang dan hendak pergi menyerang Yerusalem. Dan saudara tahu apa yang dilakukan Daud? Daud adalah raja. Dia seorang tentara yang sangat terbukti. Dia seorang tentara yang sangat terlatih. Dia sudah berkali-kali menang. Bahkan Goliat pun yang jauh lebih besar dari dia kalah hanya dengan katapel. Daud adalah orang yang tidak bisa dianggap remeh. Karena kepahlawanannya itulah justru dia diangkat menjadi raja. Terlepas dari karena rencana Tuhan bagi dia. Tapi hari itu dia lari ke kubu pertahanan. Apakah dia takut? Tidak. Dia tidak takut. Apakah dia mau mempertahankan dirinya? Tidak. Dia tidak mempertahankan dirinya. Tetapi dia datang lari ke kubu pertahanan untuk berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku harus pergi berperang melawan bangsa Israel, melawan bangsa Filistin itu? Dan kata Tuhan, majulah, aku akan menyertai engkau. Saudara-saudara, Daud menyadari walaupun dia adalah seorang raja, tetapi banyak hal di dalam hidupnya yang terkadang kala dia sering tidak paham. Dia harus banyak bertanya kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya jawaban yang dia butuhkan. Walaupun dia adalah seorang yang terlatih, dia tentara dari bangsa Israel yang sudah terlatih, berkali-kali menang. Tetapi bagi dia itu tidak memberikan satu jaminan apapun di dalam dirinya untuk bisa pergi berperang melawan bangsa Filistin. Saudara-saudara, hidup ini juga seperti itu. Ada banyak hal yang kita sering tidak sadari dalam hidup kita. Ada banyak hal yang terkadang kita sering tidak mengerti. Kita harus jujur dengan diri kita. Kadang-kala kita sering sekali melakukan hal-hal yang mungkin saja salah bagi orang lain. Terkadang-kala kita sering sekali melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh orang lain karena kita tidak tahu keinginannya seperti apa. Jadi keinginan orang itu menjadi sebuah misteri bagi kita. Nah, saudara pernah lihat ini? Ini adalah kaca spion yang sering digunakan di kendaraan motor, sepeda motor. Dan kaca spion ini digunakan untuk melihat ke belakang. Kita akan bisa melihat bagaimana keadaan lalu lintas di belakang kita. Tetapi ada zona-zona tertentu yang kita tidak bisa melihat dari kaca spion ini.
di sebelah kiri kita dan di sebelah kanan kita. Itu namanya blind spot. Blind spot itu adalah titik buta, titik di mana pandangan mata kita tidak sampai untuk melihat. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa melihat kiri dan kanan? Kita harus hati-hati, kita harus waspada dengan apa yang kita sedang jalankan. Tetapi di dalam hidup ini, apakah hubungannya blind spot? Blind spot itu adalah titik buta yang ada di dalam diri kita, yang kita tidak sadari. Kita tidak sadari. Ada hal-hal tertentu di dalam diri kita yang kita butuhkan orang lain untuk menegur kita, untuk menyampaikan nasihat kepada kita, untuk mengingatkan kita dan sebagainya. Karena kita butuh itu, kita butuh orang-orang di sekitar kita. Tetapi hal yang paling kita butuhkan di dalam hidup ini adalah ketika kita bertanya kepada Tuhan. Ada banyak hal yang kita tidak bisa pahami dalam hidup ini. Saudara, saya mau tanya satu hal, ya. Saya mungkin saudara tidak bisa menjawab selama ini. Saudara pernah mendengar dan membaca di dalam firman Tuhan, pada saat Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki, firman Tuhan mengatakan apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan membuat laki-laki itu tertidur dulu, barulah setelah dia tidur, baru Allah mengambil tulang rusuknya dan membentuk seorang perempuan dan menempatkan perempuan itu di sisi laki-laki. Saudara-saudara, saya mau tanya, kenapa Tuhan harus membuat laki-laki itu harus tidur dulu? Kenapa? Apa Tuhan kekurangan pekerjaan apa? Apa dia tidak boleh melihat pada saat Allah sedang menciptakan? Jadi pada saat Allah menciptakan seorang perempuan, laki-laki itu tidak tahu, tidak mengerti sama sekali bagaimana atau seperti apa atau bagaimana caranya Tuhan membentuk seorang perempuan itu. Tetapi itulah yang terjadi. Tuhan membentuk seorang perempuan itu dalam kondisi laki-laki itu tertidur. Sebenarnya ada begitu banyak hal yang bisa disampaikan kenapa demikian. Tetapi secara hal yang paling sederhana adalah kadangkala kita tidak memahami pasangan hidup kita. Walaupun pasangan hidup saya sudah 3 tahun lebih dipanggil Tuhan, tetapi terkadang kala kita sendiri tidak bisa pahami pasangan hidup kita. Ada banyak hal sisi-sisi di dalam kehidupan dia yang kita tidak bisa mengerti. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa sayang dengan dia, kita bisa jatuh cinta terus setiap hari kepada dia, kita bisa mengasihi dia. Bagaimana caranya supaya kita bisa melihat titik-titik lemah di dalam hidupnya, kelebihan-kelebihannya. Caranya satunya adalah ketika kita banyak bertanya kepada Tuhan. Karena dia sendiri yang menciptakan. Dia tahu. Apa yang dia ciptakan itu dia tahu. Apa yang dia ciptakan itu dia mengerti. Sehingga satu-satunya cara kita harus banyak bertanya kepada Tuhan. Sehingga kita bisa memahami pasangan hidup kita itu seperti apa. Kita bisa mengerti tentang pasangan hidup kita bagaimana. Di mana kelemahannya, di mana kelebihannya. Dan semuanya akan menjadi indah ketika kita bisa memahami hal itu. Nah, saudara-saudara, mari kita banyak bertanya kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengungkapkan siapakah hidup kita. Kenapa kita harus bergantung kepada Tuhan? Kenapa kita harus banyak meminta jawaban dari Tuhan? Sekali lagi saya katakan, Tuhan kepingin ada hubungan yang baik antara kita dengan Dia. Dan firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan memberitahukan semua hal-hal yang tidak engkau pahami, yang tidak pernah terselidiki. Aku akan memberitahukannya kepadamu. Di Yeremia 33:3. Berserulah kepadaku. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang tidak terselidiki, hal-hal yang tidak engkau ketahui. Jadi banyak hal dalam hidup ini yang kita tidak pahami dan kita harus banyak bertanya kepada Tuhan. Karena ketika kita bertanya kepada Tuhan, di situ ada jawaban. Ketika kita bertanya kepada Tuhan, itu akan membuat hati kita lega. Ketika kita banyak bertanya kepada Tuhan, akan membuat kita tidak takut. Ketika kita bertanya kepada Tuhan, kita tahu hal-hal apa yang harus kita kerjakan, hal-hal apa yang harus kita lakukan, dan hal-hal apa yang harus kita rencanakan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya, dan saya percaya
firman Tuhan ini akan bekerja sesuai dengan rencana Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita.